Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai materi pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, semoga setelah membaca basmalah kita semua dapat menimba ilmu dengan baik dan Allah Subhanahu wa taala meridhoi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja Bapak mulai pada pagi hari ini dengan pengertian iman kepada hari akhir. Nah, kalau pekan lalu kita membahas tentang akhlak. Nah, kalau pekan sekarang kita membahas tentang akidah. Pekan lalu ada yang masih ingat kita membahas tentang akhlak apa? Akhlak terpuji. Contoh akhlak terpuji apa Mas Raffi? Jujur, terus ikhlas, amanah dan sebagainya. Contoh akhlak tercela Mbak Fitria? Sombong, terus mengadu domba, gibah dan sebagainya. Oke, semuanya masih ingat ya? Alhamdulillah. Nah, sekarang kita mempelajari tentang akidah. Akidah ini sangat penting pada kita semua, khususnya orang-orang beriman. Salah satu tiket kita masuk surga yaitu akidah kita lurus. Tauhid kita lurus hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengertian iman kepada hari akhir yaitu iman kepada hari akhir adalah keyakinan bahwa kehidupan dunia ini akan berakhir. Jadi kehidupan dunia ini tidak tetap. Kita mungkin hidup cuma sampai 70 tahun, 80 tahun. 100 tahun yang akan datang kita sudah meninggalkan dunia ini. Dan kemudian manusia setelah meninggal dunia, manusia kemudian akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatannya di dunia. Baik amal baik maupun amal buruk, baik amal soleh maupun amal yang tidak soleh. Nah, dalil iman kepada hari akhir yaitu Quran surah Al-Hajj ayat 7. Nah ini Bapak lupa mencantumkan di PPT, tapi ini adalah Quran surah Al-Hajj ayat 7, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Yang artinya itu Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang dan tidak ada keraguan padanya. La raiba fiha. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Tolong Mas Andi diulang artinya. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Nah, ini jelas kita harus mengimani bahwa setelah kehidupan dunia, setelah kita meninggal di alam kubur, kita pasti akan dibangkitkan di alam kubur. Dibangkitkan setelah tiupan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Jadi setelah kehidupan dunia ini berakhir, kita akan dilanjutkan menuju hari akhir. Setelah hari akhir, yaitu kita pertama akan menjumpai yaitu Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats apa itu? Yaumul Ba'ats adalah hari kebangkitan. Apa Mas Arvin? Yaumul Ba'ats? Hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Nah, hari kebangkitan ini setelah tiupan trompet sangkakala yang kedua, malaikat Israfil alaihissalam, maka semua yang di alam kubur akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan meninggalnya. Ada yang meninggal dalam keadaan sholat, ada yang meninggal dalam keadaan tidur, ada yang meninggal dalam keadaan bermaksiat. Itu nanti akan dibangkitkan pada saat meninggalnya. Kemudian Yaumul Mahsyar, yaitu hari berkumpul. Apa Mbak Fitria? Yaumul Mahsyar? Nah, hari berkumpul. Ini sudah tercatat dalam hadis Nabi SAW
bahwasanya semua nanti kita akan dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki, kemudian telanjang, kemudian juga tidak beralas kaki, telanjang, dan kemudian tidak berhitan bagi laki-laki khususnya. Nah, pada hari di masa nanti kita semua tidak berhitan, kita yang khususnya laki-laki tidak berhitan, kemudian telanjang. Namun walaupun telanjang, kita semua sibuk memikirkan dosa-dosa kita di dunia. Kita sibuk menghisap diri kita, introspeksi diri kita selama hidup di dunia. Lalu setelah di padang mahsyar kita menjumpai yaitu hari perhitungan manusia. Hari perhitungan seluruh alam manusia. Apa Pak Maruf? Mas Maruf yang menghisap? Hari perhitungan amal. Nah, diriwayatkan oleh Rasulullah SAW di padang mahsyar ini kurang lebih lamanya sekitar 50.000 tahun. Bayangkan kita hidup di dunia 70 tahun saja sudah lama. Bagaimana dengan 50.000 tahun kemudian mataharinya hanya diletakkan 1 jengkal di atas kepala. Maka di hari mahsyar nanti ada yang tenggelam di atas keringat setinggi dada, setinggi mata kaki, setinggi paha, betis dan sebagainya tergantung amal perbuatannya selama di dunia. Kemudian setelah dihitung amal kita baik buruk, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menimbang di yaumul mizan. Yaumul apa Mas Raffi? Yaumul mizan artinya yaitu hari penimbangan amal manusia. Nah, setelah dihisab, maka Allah Subhanahu wa taala menimbang amal kita. Manakah yang lebih berat, dosa kita atau kebaikan kita? Kalau pahala kita lebih berat, maka insya Allah kita akan diberikan hari pembalasan yang sangat nikmat, yang kekal, yang tidak ada habisnya, yang nikmatnya tidak ada di dunia sekalipun. Yaitu yaumul jaza, hari pembalasan. Nanti akan dibalas, yang amalnya baik akan dibalas ke dalam surga. Mbak Siti Barokah, yang buruk dibalas ke neraka. Alhamdulillah. Semoga kita semua, anak-anakku sekalian, kita semua amalnya baik, kita lebih berat amal kebaikannya, sehingga kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Kalaupun kita punya dosa, semoga dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau diampuni itu kita masih dicatat nanti di hari penghitungan, di hari mizan. Tapi kalau dihapus semua kesalahan-kesalahan kita di dunia, kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum melintasi surga dan neraka, maka kita juga wajib meyakini bahwasanya ada sirat. Sirat apa Mbak Nata? Sirat jembatan, betul. Jembatan yang katanya konon dibelah seperti sepertujuh rambut, kemudian tipis, kemudian setajam panah pedang. Namun apabila amal kebaikan kita baik, maka bisa kita melintasi secepat kilat, melewati menggunakan hewan kurban kita, sapi, kambing dan sebagainya. Kemudian setelah disirat final destination kita, yaitu surga dan neraka. Nah, kita semua memiliki tujuan untuk menggapai ridho Allah, sehingga kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian ciri-ciri orang beriman, yaitu yang pertama ikhlas beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, tidak riya, tidak pamer dan sebagainya. Kemudian rajin beramal soleh, menjauhi maksiat, jujur dalam perkataan, perbuatan, bertanggung jawab, dan selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Dampaknya yaitu ketika kita mengimani iman kepada hari akhir pada diri kita, maka akan membentuk akhlak yang mulia, sifat-sifat yang terpuji. Kemudian hidup kita menjadi disiplin. Kalau kita tidak tujuan, mungkin bangun kita jam 7, jam 8, tapi Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk kita sholat subuh, sholat syuruk itu untuk disiplin. Sholat zuhur, maghrib, isya, asar dan sebagainya untuk hidup disiplin. Kemudian juga bertanggung jawab. Kemudian optimis, selalu optimis, percaya diri, tidak pesimis menghadapi kehidupan dunia ini. Kemudian selalu mawas diri, introspeksi diri. Kalau Mas Ervin ulangi dampak iman kepada hari akhir.
dan beriman kepada hari akhir, yakni untuk menunggu akhlak yang mulia, disiplin, tanggung jawab, optimis, dan mawas. Nah, ada juga persiapan menghadapi hari kiamat ini. Sebelum kita meninggal dunia, sebelum kita masuk ke dalam liang kubur, maka ada persiapan menghadapi hari akhirat. Yaitu yang pertama, kita harus memperbanyak amal soleh kita. Amal soleh, kemudian menjaga ibadah kita, terutama yang wajib, ditambah dengan yang sunnah, menjauhi dosa itu pasti, menjauhi dosa, kemudian berbuat baik kepada sesama. Pula iman kepada hari akhir membentuk pribadi yang berakhlak mulia, akhlak terpuji, dan bertanggung jawab terhadap kehidupan dunia maupun akhiratnya. Nah, ini Bapak akan kasih pernyataan benar salah. Nanti kalian akan menjawab yang benar atau salah dan berikan alasannya. Kalau menurut berikan pernyataan. Hari kiamat ada tubuh manusia yang dibangkitkan, bukan jiwanya. Salah. Salah. Kenapa, Mas? Karena jiwanya dibangkitkan dan menjadi Oke, benar sekali. Kemudian